Kemarahan Ultras Malaya makin tak terkontrol. Sepak bola Malaysia makin amburadul, fans desak FAM ikuti langkah jenius PSSI. Dunia sepak bola Malaysia tengah berada di titik kritis. Ketidakpuasan yang selama ini terpendam di kalangan supporter perlahan meledak menjadi amarah terbuka. Di barisan terdepan kemarahan ini adalah Ultras Malaya, kelompok supporter paling setia dan paling keras suara kritiknya terhadap kondisi sepak bola nasional. Semangat mereka selama ini menjadi bensin semangat bagi Harimau Malaya, namun kini berubah menjadi bara api kemarahan yang nyaris tak bisa lagi dikendalikan. Dengan performa tim nasional yang terus menurun, struktur kompetisi domestik yang tidak berkembang, hingga minimnya visi jangka panjang dari pengurus FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, publik kini tak lagi bisa diam. Suara-suara desakan agar FAM meniru langkah berani dan progresif PSSI di Indonesia mulai menggema di stadion, media sosial, dan berbagai forum daring. Ultras Malaya, dari loyalis menjadi oposisi garis keras. Selama bertahun-tahun, Ultras Malaya menjadi simbol semangat dan loyalitas tanpa syarat terhadap tim nasional. Tak peduli menang atau kalah, mereka selalu hadir di tribun, membawa nyanyian, koreografi, dan energi yang mampu menggetarkan stadion. Namun, semangat itu kini berubah menjadi frustrasi mendalam. Ultras Malaya bukan sekadar kecewa. Mereka merasa dikhianati oleh sistem yang terus gagal, tetapi tak pernah mau berubah. Dalam laga terakhir Malaysia melawan tim papan tengah Asia, Ultras Malaya melakukan aksi diam selama 30 menit pertama, simbol keheningan sebagai bentuk perlawanan. Setelah itu, mereka mengangkat spanduk besar bertuliskan, "Kalian boleh tuli, tapi kami tak akan pernah bisu." Rakyat kecewa, FAM berdansa. Kemarahan ini bukan tanpa alasan. Mereka merasa sudah terlalu lama dibohongi oleh janji-janji manis FAM yang tidak pernah diikuti tindakan nyata. Setiap kekalahan timnas dianggap hanya sebagai nasib buruk sesaat, tanpa evaluasi menyeluruh dan perbaikan struktur. Sepak bola Malaysia, krisis di semua level. Sepak bola Malaysia saat ini tidak hanya mengalami krisis di level tim nasional. Masalahnya lebih dalam, sistemik, dan menjalar ke semua lini. Liga domestik tidak kompetitif. Klub-klub Liga Super Malaysia menghadapi krisis keuangan, manajemen buruk, dan infrastruktur yang ketinggalan zaman. Pengembangan pemain muda stagnan. Program pembinaan usia dini hanya dijadikan formalitas, tanpa kerangka sistematis dan kompetisi rutin yang sehat. Timnas kelompok umur tertinggal. U19 dan U23 gagal bersaing bahkan di level Asia Tenggara, sementara negara tetangga terus melaju. Naturalisasi tanpa arah. Program naturalisasi dilakukan asal-asalan, lebih bersifat kosmetik daripada solusi taktis jangka panjang. Federasi minim transparansi. Keputusan-keputusan penting seringkali tidak melibatkan suara publik atau pakar, hanya ditentukan segelintir elit dalam federasi. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap FAM berada di titik nadir. Tak sedikit yang menyebut FAM sebagai federasi yang hidup di dunia sendiri, jauh dari realita yang dihadapi oleh pemain, pelatih, dan supporter di lapangan. Desakan keras, tiru PSSI sekarang. Yang paling menarik dari dinamika saat ini adalah munculnya gelombang opini publik yang menyarankan agar FAM mengikuti jejak reformasi PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia yang dulu dikenal karut-marut, tetapi kini dipuji karena melakukan revolusi dalam sistem sepak bolanya. Beberapa langkah, jenius, dan konkret yang diambil PSSI, yang kini jadi sorotan publik Malaysia, antara lain. 1. Pembangunan tim nasional berjenjang. Di bawah pelatih Shin Tae-yong, Indonesia mulai membangun dari U16, U20, hingga senior, dengan satu visi sepak bola menyeluruh. Ini menciptakan kontinuitas dan transisi pemain yang matang. 2. Elite Pro Akademik kompetisi usia dini.
PSSI membuat sistem kompetisi Elite Pro Academy, EPA, untuk U16 hingga U20 yang dilaksanakan secara profesional dan terjadwal. Hasilnya, talenta muda terus bermunculan, dan klub-klub dipaksa ikut serta dalam pembinaan. 3. Naturalisasi strategis dan terkontrol. Pemain-pemain diaspora dan keturunan Indonesia dinaturalisasi dengan kriteria ketat, berdasarkan kebutuhan taktik, usia produktif, dan loyalitas. Tidak sekadar mencari pemain terkenal, tetapi yang bisa diintegrasikan dalam sistem. 4. Pelatih asing berkualitas dengan wewenang penuh. Shin Tae-yong diberikan wewenang luas, waktu panjang, dan target realistis. Ia diberi kebebasan membentuk tim tanpa intervensi dari federasi. 5. Transparansi dan akuntabilitas. PSSI mulai membuka laporan keuangan, menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah dan sponsor, serta rutin mengadakan rapat terbuka dengan klub dan pelatih. Hasilnya nyata, Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024, mengalahkan negara-negara besar dan mencatat sejarah baru. Reputasi Indonesia di level Asia meroket, dan dukungan publik terhadap PSSI pun membaik. Malaysia masih sibuk dengan proyek citra. Sementara itu, FAM justru sibuk mengusulkan uji coba melawan timnas Brasil. Langkah yang bukan hanya tidak realistis, tapi justru memicu kemarahan publik. Bahkan legenda Brasil, Ronaldo da Lima, sampai angkat bicara dan menyebut langkah itu sebagai gimik murahan yang tidak patut dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Profesional. Alih-alih membenahi kompetisi atau fokus pada U17 dan U20, FAM lebih tertarik dengan headline sensasional, proyek pencitraan, dan wacana kosong. Ultras Malaya pun menyebut langkah ini sebagai FAM hidup di dunia fantasi. Kita kalah dari Laos, tapi mimpi lawan Brasil? Ini bukan sepak bola, ini drama parodi. Apa yang diinginkan fans? Fans tidak menuntut Malaysia langsung juara Asia. Yang mereka inginkan, progres nyata, sistem pembinaan jangka panjang, kompetisi usia muda yang aktif, tim nasional yang bermain dengan semangat dan disiplin, federasi yang mau belajar, bukan hanya mengeluh dan menyalahkan. Mereka ingin federasi yang transparan, terbuka terhadap kritik, dan mau bekerja sama dengan pelatih, pemain, dan masyarakat sepak bola. Lampu putar mobil polisi kesimpulan, FAM di persimpangan jalan. Kini, tekanan terhadap FAM semakin besar. Jika federasi tetap memilih untuk bersembunyi di balik proyek-proyek PR kosong, mereka akan semakin kehilangan legitimasi di mata publik. Sebaliknya, jika FAM punya keberanian untuk berubah, membuka diri terhadap kritik, dan mengambil inspirasi dari PSSI yang sudah terbukti berhasil bangkit, maka harapan masih ada untuk masa depan Harimau Malaya. Rakyat sudah bersuara. Ultras Malaya sudah memberi peringatan. Jika FAM masih diam, maka sejarah yang akan mencatat kegagalan mereka. Belajarlah dari yang dulu ditertawakan. Indonesia sudah bangkit. Kita kapan?